Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Adi Hermawan, kelas 12 MIPA 3 nomor absen 20 akan mempresentasikan mengenai bab pernikahan dalam Islam. Yang pertama, kita harus bisa menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Setelah kita menganalisis dan mengevaluasi, kita lanjut ke prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang pertama itu ada pengertian pernikahan. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. B. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. C. Untuk membentengi akhlak. D. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. F. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Kemudian yang ketiga, hukum pernikahan. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum nikah tidak sama di antara orang mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak, hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang pertama, A. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang B. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. C. Mubah, yaitu bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti lansia atau yang tidak mampu menafkahi. D. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang E. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak istri. Setelah kita mengetahui hukum pernikahan, kita lanjut ke yang keempat, yaitu mahram. Mahram maksudnya ialah orang yang tidak boleh dinikahi. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemakan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi jadi dua. Satu, mahram mu'abbad, wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, dan sebagainya. Yang kedua ada mahram ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misal saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Yang kelima, rukun dan syarat pernikahan. A. Bagi calon suami, syaratnya bukan mahram si wanita, lalu orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak, dan muayyan atau beridentitas jelas. Untuk calon istri, syaratnya bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Untuk wali, syaratnya yaitu orang yang dikehendaki
harus laki-laki, mahram si wanita, baligh, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, bukan budak. Yang D, untuk 2 orang saksi syaratnya berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, bukan orang fasik. Lalu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Kemudian sunah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Lalu bagi sigah atau ijab kabul syaratnya yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata taswij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, dan qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Kemudian lanjut yang keenam, yaitu pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah yaitu seperti berikut. A. Pernikahan mut'ah, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. B. Pernikahan sikyar, yaitu pernikahan dengan syarat barter tanpa pemberian mahar. Yang C. Pernikahan muhalil, yaitu seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya. Maksudnya seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Yang D. Pernikahan orang yang sedang ihram atau melaksanakan haji atau umroh. Yang E. Pernikahan dalam masa iddah, maksudnya pernikahan dengan seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, baik perceraian atau karena meninggal dunia. Yang F. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa seizin walinya. Yang G. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang H. Menikahi mahram. Kemudian kita lanjut mengenai pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Kemudian lanjut ke hak dan kewajiban suami istri. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajibannya meliputi yang pertama meliputi kewajiban timbal balik antara suami dan istri seperti hubungan seksual di antara mereka. Yang kemudian B, kewajiban suami terhadap istri seperti mahar dan nafkah. Yang C, kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Kemudian kita lanjut ke hikmah pernikahan. Hikmahnya itu antara lain, pertama, terciptanya hubungan dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah. Ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari zina. Keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri. Kelima, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.